Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang begitu limpah bagi kami. Karena Engkau pernah lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, Tuhan. Engkau telah menggenapkan seluruh janji-Mu yang ditulis dalam kitab suci, bahwa Engkau akan datang untuk menjadi Mesias, menjadi juru selamat bagi umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Karena itu hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh bersyukur kepada Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Sebab yang lahir ke dalam dunia ini bukanlah manusia biasa, bukanlah nabi biasa, tapi yang lahir dalam dunia ini adalah Allah, firman, kalam yang hidup menjelma menjadi manusia. Maka hari ini Tuhan, kelahiran-Mu mengubah sejarah manusia. Manusia yang hidup tanpa harapan, hari ini kami hidup penuh harapan. Manusia hidup tanpa keselamatan, hari ini kami hidup dengan keselamatan. Manusia hidup akan mengalami kematian kekal, tapi kami hidup dalam kebangkitan Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Sungguh kami ingin memuji Engkau, sungguh kami akan menyembah Engkau senantiasa. Sekalipun dunia terus mengalami perubahan dan gejolak yang terus membawa kami mungkin dalam kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang akan kami hadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi Tuhan, hati kami akan terus memuji, menyembah dan bersyukur kepada Engkau. Sebab Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah lahir ke dalam dunia. Tuhan, hari ini kami ingin mendasari kehidupan kami di dalam firman. Berkatilah firman, berkatilah firman-Mu di Natal tahun ini. Biarlah firman-Mu boleh memberikan sukacita, firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk melihat hari depan, untuk melihat masa depan yang Tuhan berikan kepada kami dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Terpujilah Engkau. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan di hari Natal ini. Saya mewakili majelis hamba Tuhan GKK Polres Indah ini mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya damai Natal, kasih setia Tuhan dalam hidup kita senantiasa kita rasakan dan kita nikmati di bulan Natal ini, bahkan di hari yang indah ini. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah Joy to the World, kesukaan bagi dunia. Kita baca satu bagian ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ya. Dua ayat ini, 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kesukaan atau joyful ya. Biasanya dalam kehidupan manusia dapat diterjemahkan sebagai kata gembira. Bergembiralah ya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 23 ada kata joyful, bergembiralah. Dan juga bisa diartikan dengan kata sukacita. Dan bisa kita juga artikan dengan bersukacita. Dan umumnya semua ini menunjuk kepada hidup yang memberikan kebahagiaan. Jadi waktu kita bicara tentang joyful atau kesukaan, maka itu sesuatu yang kita sadari dan kita pahami, sesuatu yang memberikan sukacita atau sesuatu yang memberikan kebahagiaan bagi manusia. Nah, contohnya umumnya ya banyak contoh tentang orang bersukacita, bahagia, merasa gembira dalam hidupnya. Nah, saya memberikan beberapa contoh sekarang ini yang tren seperti pemilihan umum ya. Pemilihan presiden. Presiden yang menang akan bersukacita, bergembira. Kenapa? Karena dia mendapatkan kemenangan. Orang yang mendapatkan door prize mobil
misalnya Mercy, ya, mendapatkan mobil BMW, kita belum pernah lihat, tiba-tiba dapat. Orang senang sekali, orang bersuka cita sekali. Contoh lain misalnya saudara menikah dan lama tidak punya anak, tiba-tiba istri saudara mengatakan saya hamil, dan saudara pasti bersuka cita. Kami 5 tahun baru punya anak. Waktu istri saya mengatakan dia hamil, buat saya ini suatu kebahagiaan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Nah sekarang ini yang lebih tren lagi, kalau saudara pergi rapid test, ya, atau pergi swab, tiba-tiba hasilnya negatif. Oh, saudara sukacita sekali. Tapi kalau hasilnya positif, wah saudara bisa stres luar biasa. Hari-hari ini banyak orang bersukacita saudara karena hal-hal yang bersifat demikian. Tapi menjadi pertanyaan saudara, apakah semuanya ini dapat memberikan kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa? Sukacita karena pemilihan umum, apakah bisa memberikan sukacita bagi seluruh bangsa? Terakhir di Amerika pemilihan umum, ya, Biden yang menang. Apakah itu bisa memberikan sukacita bagi seluruh bangsa? Saudara dapat door prize, apakah itu bisa memberikan sukacita bagi seluruh bangsa? Saya pikir tidak ya saudara ya. Kenapa? Pada waktu ada yang kalah, pasti dia akan kecewa. Contohnya pemilihan presiden Indonesia. Sekalipun FIFA.com, ya, menuliskan saat deklarasi kemenangan, tapi dikatakan Sandiaga lesu. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang kalah. Dia tidak bisa menerima itu dan dia bersedih. Pada waktu ada orang mendapat door prize yang besar nilainya, pada saat ada orang yang tidak mendapatkannya, orang yang tidak mendapatkan itu menjadi lesu. Pada saat ada orang pergi swab, pergi rapid test, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang bersuka cita, ada yang negatif, ada yang bersedih. Kenapa saudara? Karena segala sesuatu yang bersifat duniawi ini, segala sesuatu yang bersifat lahiriah ini, tidak akan pernah mungkin bisa memberikan kita sukacita yang sebesar. Bahkan saudara walaupun menang dalam pemilihan pilpres, setelah saudara menang, habis itu saudara gak sukacita lagi. Kita lihat banyak presiden, sebelum menjadi presiden, dia begitu menginginkan dirinya untuk menjadi presiden. Setelah jadi presiden, stres saudara. Sebelum jadi presiden mukanya begitu ceria, setelah jadi presiden mukanya begitu lusuh. Kenapa? Karena jabatan itu tidak mungkin bisa menghadirkan sukacita. Karena sukacita itu tidak mungkin lahir dari luar. Sukacita itu lahir dalam. Karena itu saudara, dalam hidup ini jangan pernah kita menaruh sukacita kita itu kepada hal-hal yang bersifat dunia. Karena hal-hal duniawi ini tidak akan mungkin bisa memberikan kita sukacita yang besar seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Banyak orang hari-hari ini kemarin begitu bersukacita, besoknya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia tahu sukacita yang dapat itu cuma sesaat. Karena itu saudara, jangan pernah kita menaruh sukacita hidup kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Lalu kepada siapa kita menaruh sukacita hidup kita, saudara? Kepada siapa kita harus menaruh sukacita hidup kita? Nah, sukacita hidup kita hanya bisa kita taruh di dalam Tuhan. Mengapa dunia tidak bisa memberikan kita sukacita? Yang pertama, karena sukacita dunia itu terbatas, sangat terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan. Para gembala tidak mungkin akan dapat sukacita kalau sukacita itu lahir dari dunia. Kenapa? Karena mereka itu terbuang. Dunia memberikan sukacita yang terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Karena itu jangan pernah mencari sukacita yang dunia berikan. Hanya orang-orang kuat dikatakan bisa meraihnya, tapi orang-orang lemah tidak.
Lalu kedua, kenapa kita tidak boleh menaruh sukacita itu dalam dunia ini? Karena sukacita dalam dunia itu tidak kekal, tidak bertahan lama. Kita sudah lihat ada banyak orang bersukacita untuk sesaat, besoknya dia bisa bunuh diri. Lalu yang ketiga, sukacita dunia itu tidak ada jaminan keselamatan. Ya. Hari ini orang itu begitu sehat, dia bersukacita. Saya kenal ada seorang teman, ya, dia juga seorang hamba Tuhan. Lalu satu kali dia mengadakan tes COVID-19, lalu dinyatakan negatif. Dia posting di mana? Di Facebook. Puji Tuhan, swab menyatakan saya negatif. Tapi apa yang terjadi sudah? Seminggu kemudian dia meninggal dunia. Kenapa? Bukan karena COVID, serangan jantung. Untuk dia seorang hamba Tuhan, dia sudah percaya pada Yesus. Tapi kalau dia pun percaya kepada Tuhan Yesus, bisa memberikan jaminan keselamatan, kesehatannya? Enggak. Karena itu saudara, sukacita kita tidak bisa kita taruh kepada hal-hal yang bersifat dunia. Lalu kepada siapa kita bisa menaruhnya? Alkitab memberitahukan kepada kita, sukacita sejati kita atau sukacita yang terbesar dalam bagi seluruh bangsa hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Karena ketakutan terbesar manusia dalam hidupnya adalah kalau dia mati, dia jadi apa? Bagaimana hidupnya setelah mati? Ini merupakan ketakutan bukan hanya untuk orang miskin. Ini ketakutan dimiliki oleh semua manusia, baik kaya, bahkan kaya raya, baik orang terkenal, orang punya kuasa, baik dia itu presiden maupun dia adalah orang yang paling rendah kerjaannya. Semua manusia itu takut yang namanya kematian, penderitaan, dan neraka. Karena itu waktu malaikat datang dia katakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Untuk siapa saudara kesukaan yang besar ini? Apakah kesukaan yang besar ini hanya untuk golongan tertentu? Hanya untuk para nabi, para imam, orang Yahudi, untuk orang Yunani? Tidak. Dikatakan aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Dan itu tidak dibatasi oleh golongan tertentu atau suku tertentu. Maka hari ini tema kita Joy to the World, kesukaan bagi seluruh bangsa. Teman-teman kita yang pakai baju ya terbatas lah yang kita punya lah ya. Pakai baju dari Eropa, baju dari Mesir, baju dari Tiongkok sana ya, kayak Brian gitu ya. Ada yang pakai adat Sumba tapi cuma ininya doang ya. Bajunya mah kagak ya. Itu pun dikasih contoh domi ya. Nah, ada yang pakai mungkin baju-baju lain. Menunjukkan apa? Hari ini kita memperingati hari kelahiran Sang Mesias. Bukan untuk satu golongan, tapi untuk seluruh golongan, seluruh bangsa. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jangan takut. Kenapa? Karena ketakutanmu telah diambil. Dengan siapa? Dengan Juru Selamat yang telah lahir ke dalam dunia ini. Dan dia itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini dikatakan adalah jawaban atas hidup semua manusia. Maka kelahirannya disebut dengan apa? Kesukaan yang besar.
bukan hanya untuk satu golongan, tapi untuk seluruh bangsa. Kenapa, saudara? Kelahirannya disebut dengan kesukaan bagi seluruh bangsa. Yang pertama, dengan Yesus lahir ke dalam dunia, Ia telah menjadi penggenapan janji Allah, yaitu Tuhan Yesus adalah Putra Allah yang tunggal, diberikan kepada kita untuk menjadi juru selamat. Kata juru selamat ini tidak ada satu orang pun yang bisa lakukan, karena hanya Dia satu-satunya yang sanggup melakukan. Alkitab katakan di dalam firman Allah, Allah itu sendiri menjadi manusia, dan hanya di dalam Dia ada keselamatan. Maka Yohanes 3:16 katakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Kata barang siapa menunjukkan kepada siapapun bisa. Kuncinya dia percaya kepada Dia, tidak binasa. Hari ini orang takut mati karena COVID-19. Tapi persoalannya, ada nggak orang takut setelah mati dia masuk kemana? Sebenarnya ketakutan kita terbesar itu harusnya itu. Kenapa? Karena kita sesehat apapun pada akhirnya akan mati. Kalau nggak mati muda ya mati tua. Kita lihat sejak manusia jatuh dalam dosa, dari usia 800-an ada sampai 900, terus turun. Zaman Musa 120, Musa mati. Lalu Musa di masa tuanya dia lihat satu visi. Dia katakan, nanti manusia itu hidup 70 tahun, kalau kuat 80. Sekarang kita lihat manusia itu kuat-kuat 70. Masuk 80 itu susah. Apalagi zaman sekarang ini, kita bisa lewat 60 aja untuk puji Tuhan. Makanya kita perlu bersyukur kepada Tuhan hari ini kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan dan untuk percaya kepada. Kita nggak tahu hari depan hidup manusia itu lebih panjang atau lebih pendek, atau mungkin lebih pendek lah. Makanya di dalam dunia ini nggak ada yang kekal. Manusia akan mati semuanya dengan caranya sendiri. Karena itu manusia membutuhkan apa? Hidup dalam dunia yang fana, juru selamat. Dan Yesus Kristus Tuhan kita, Dia lahir ke dalam dunia ini untuk menjadi jawaban bagi kita, karena Dia adalah penggenapan janji Allah untuk menjadi juru selamat. Dan kita bersyukur. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara, kelahirannya disebut dengan apa? Kesukaan yang besar. Karena yang lahir ke dalam dunia ini adalah juru selamat. Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah pelepas dosa. Alkitab katakan apa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Roma katakan tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Saudara berani katakan saya ini orang benar, saudara? Kalau saudara katakan saudara adalah orang benar, saudara orang paling berdosa. Kenapa? Alkitab katakan tidak ada orang benar. Semua kita ini adalah pendosa. Lalu upah dosa adalah maut. Siapakah, kata Paulus, yang bisa membebaskan aku dari belenggu dosa ini? Sekarang secara pikiran aku tahu banyak hal yang benar, tapi secara kenyataan aku banyak melakukan kesalahan. Justru makin ku tahu kebenaran, makin banyak dosa yang kubuat. Kenapa? Karena kebenaran itu menjadi hakim bagiku untuk menunjukkan betapa aku berdosa. Maka di dalam Roma, Paulus katakan, siapa yang dapat melepaskan aku dari belenggu dosa? Aku manusia celaka. Tetapi dalam perenungannya, dalam perjumpaannya dengan Tuhan, dia katakan syukur kepada Yesus Kristus, karena Ia telah melepaskan aku dari belenggu dosa itu. Maka di dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23 dikatakan, Dia akan disebut dengan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia akan disebut dengan nama Yesus, karena Dialah yang dapat menyelamatkan umat manusia, yang dapat menghapus dosa umat manusia. Karena itu saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu penting. Dan Alkitab katakan disebut dengan kesukaan yang besar, karena Dia datang melepaskan manusia dari dosa. Dan dosa tidak ada orang bisa melepas. Kita sendiri pun tidak bisa. Contohnya dosa kecil aja, bohong. Siapa yang bisa melepaskan diri kita dari dosa bohong? Ada? Orang di sini nggak pernah bohong, angkat tangan.
Kalau ada kita sama-sama sembah Dia, berarti Dia Tuhan. Ada orang di sini gak pernah gosip, pikiran jahat, pikiran buruk? Ada di sini? Gak ada. Dosa kita yang kecil aja kita gak bisa lepas. Mungkin hari ini sudah kau ingat, Tuhan, mulai sekarang aku tidak mau bohong lagi. Minggu pertama oke, minggu kedua oke, minggu ketiga oke, tiba-tiba ditilang polisi. Waduh, mulai deh siasat bohongnya mulai keluar. Begini loh Pak, begini loh Pak. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa, dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari dosa. Maka manusia butuh juru selamat, dan Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Karena kalau kita katakan apa? Itulah sukacita yang besar. Karena tidak mungkin bisa kita raih. Dia berikan kepada kita dengan kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Yang ketiga, kenapa Yesus disebut kelahirannya sebagai sukacita yang besar? Karena Dia adalah jalan untuk membawa kita kepada Bapa. Alkitab menggambarkan kita ini anak-anak Allah. Tapi sejak jatuh dalam dosa, kita terbuang dari hadapan Bapa. Kita seperti orang yang lumpuh, rusak total. Tidak mungkin kita bisa naik ke atas. Sama seperti gambaran begini, kita ini dari atas. Di atas hidup kita ini, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi milik Tuhan. Tapi karena kita jatuh dalam dosa, kita seperti orang jatuh dalam jurang yang dalam. Pada waktu kita jatuh, semua tubuh kita hancur, tapi masih hidup. Bagaimana kita untuk kembali ke atas kepada Bapa, Sang Pemilik hidup kita? Kita mungkin berteriak-teriak, Tuhan tolong. Maka Alkitab katakan apa? Dia utus Nabi. Tapi Nabi gak bisa tolong kita, karena Nabi semua lahir dari bawah. Yang bisa membawa kita kepada Bapa siapa? Dia yang dari atas. Dan Dia turun ke bawah untuk menolong kita kembali ke atas. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kelahirannya menjadi jalan kepada kita untuk menuju kepada Bapa. Kelahirannya adalah kebenaran yang membebaskan kita untuk kembali kepada Bapa yang kudus. Kelahirannya adalah kehidupan bagi kita, karena di dalam kematian dan kebangkitannya Dia memberikan kita. Makanya saudara, malaikat katakan kepada para gembala, jangan takut. Semasa hidupmu kamu dianggap manusia berdosa, tapi hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Para gembala itu gak boleh masuk bait Allah loh. Tapi malaikat katakan, hari ini walaupun kamu gak bisa masuk bait Allah karena dianggap manusia berdosa, tapi berita kesukaan yang kuberikan kepadamu. Hari ini telah lahir juru selamat bagi kamu, dan Dia akan bawa kamu bukan ke bait Allah, tapi kepada Bapa, Sang Pemilik hidup. Dan itu bukan hanya untuk Musa, tapi untuk seluruh bangsa. Maka gambaran kelahiran Tuhan dikatakan orang Majus itu orang Persia, bukan orang Yahudi. Mereka tidak kenal dengan namanya Yahweh. Tapi kelahiran Yesus menuntut mereka untuk menemukan Sang Mesias. Inilah berita kesukaan yang besar. Karena Tuhan mencintai semua bangsa, Tuhan mencintai semua manusia, dan Dia ingin membawa setiap kita kembali kepada Bapa. Karena di rumah Bapa dikatakan ada banyak tempat itu. Dan barang siapa percaya kepadanya, di mana dia berada, di situ kita berada. Ini berita sukacita. Sudah tidak akan bisa temukan dimanapun juga. Dan berita ini hanya ada di dalam kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Yang keempat, mengapa berita tentang kelahiran Yesus disebut dengan berita kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa? Karena berita ini memberikan tahu kepada kita, Tuhan Yesus telah menjadikan segala-galanya baik untuk hidup kita.
Di dalam Matius pasal 8:17 dikatakan apa? Dia datang untuk memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Sakit, penyakit terbesar manusia itu apa sih? Apakah karena jantung, kanker, atau karena kena virus? Bukan, itu sakit biasa. Sakit terbesar dalam hidup manusia itu adalah kematian. Tapi di dalam Yesus sudah menanggung penderitaan itu di atas kayu salib. Maka hari ini kita kalau sakit, sebenarnya itu cuma gambaran sakit kita yang sebenarnya. Apa itu? Pada waktu kita mati, api neraka itu adalah kesakitan yang terbesar. Karena Alkitab menggambarkan api neraka itu seperti satu lubang yang ternganga, dan apinya itu gak pernah padam. Semakin hari semakin panas. Seperti kalau saudara lihat di dalam lava ya, gunung berapi itu digambarkan itu panasnya luar biasa. Nah, itu penderitaan manusia paling hebat, sakit yang begitu hebat. Siapa yang bisa tanggung itu? Gak ada. Kalau kita menggambarkan manusia yang masuk dalam neraka itu menderita tapi gak mati lagi. Wah, itu lebih menderita, sudah. Kita hidup dalam dunia ini menderita bisa mati. Tapi di api neraka kita menderita gak bisa mati-mati. Maka dikatakan itu penderitaan yang begitu hebat. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini, dia lahir dalam penderitaan, dia mati dalam penderitaan. Alkitab katakan apa? Dia telah menjadikan semua itu baik untuk kita, karena dia sudah menanggung semua penderitaan yang harus kita tanggung. Semua, maka dikatakan sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Artinya kita sudah dibebaskan dari penderitaan yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Telah ditanggung oleh dia sejak dia lahir sampai dia mati, dan dia bangkit memberikan kita kemenangan. Maka ini adalah sukacita yang besar, sukacita di mana kita tidak mungkin lagi bisa dapatkan, kita tidak mungkin bisa perjuangkan. Itu semua diberikan oleh Tuhan kepada kita waktu ia lahir ke dalam dunia. Maka waktu seorang wanita pelacur, dikatakan semua orang ingin merajam dia dengan batu. Tuhan Yesus berkata, kalau ada di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, ini batu pertama kali kamu lempar kepadanya. Dan semua orang yang ingin membunuhnya dengan merajam dia, satu persatu pergi. Kenapa? Sadar kita ini manusia berdosa semua. Lalu wanita pelacur itu melihat Tuhan, dan dia pikir Tuhan tidak berdosa akan menghukum dia. Tapi Tuhan bilang apa kepadanya? Dosamu sudah kuampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa dia? Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Karena memang dia datang untuk mengampuni dosa kita. Dosa kita tuh bisa diampuni bukan dengan kata-kata. Dosa kita baru bisa diampuni dengan pertukaran. Maka Yesus datang disebut dengan anak domba Allah. Kenapa harus disebut dengan anak domba Allah? Karena dia menjadi pertukaran yang harusnya kita dikorbankan, tapi dia dikorbankan untuk kita. Maka dikatakan dengan bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh, kamu telah diselamatkan. Karena itu hari ini mari kita bersukacita di nama. Sekalipun dunia akan terus mengalami gejolak yang luar biasa. 2021, apakah dengan adanya antivirus COVID ini selesai? Saya tidak jamin. Saya tidak jamin. Apakah antivirus ada jalan keluar? Enggak jamin. Ini pun masih dalam perdebatan. Tapi ini usaha pemerintah untuk menolong rakyat. Tapi kita jangan pernah bersandar kepada itu semua. Bersandarlah kepada Kristus. Hidup kita ditentukan oleh Kristus, dan kita bersyukur di dalam Dia
baik kita hidup atau mati, Dia telah memberikan kita jaminan, yaitu keselamatan yang kekal telah diberikan kepada kita sejak kelahirannya di tengah-tengah kita. Yang terakhir, mengapa kelahiran Kristus disebut dengan kesukaan yang besar? Karena kelahiran Kristus adalah sebuah karya keselamatan yang menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita boleh terus ada di dalam hadirat-Nya. Yesus lahir, Dia akan disebut dengan Immanuel. Kata Immanuel dari kata Im dan Manuel. Allah beserta dengan kita senantiasa. Sebelum Yesus lahir, Allah dikenal dengan Allah yang terasa. Makanya orang Israel hanya bisa ke kemah suci, ke bait Allah. Dan yang bisa masuk ke dalam bait suci, ke dalam ruang Maha Kudus, itu pun imam-imam yang sudah ditentukan lewat undian. Kenapa? Karena kalau saudara sembarang masuk langsung mati. Dan para imam pun saudara, kalau lakukan undian, dalam hatinya berdoa, jangan kena aku. Kalau aku yang dapat giliran masuk, wah bisa-bisa masuk gak keluar lagi. Maka digambarkan kalau para imam di dalam PL, bahkan di dalam PB sebelum kelahiran Tuhan, mereka masuk ke bait Allah, ke dalam ruang Maha Suci, dikatakan apa? Kakinya itu diikat pakai tali, dikasih lonceng. Jadi waktu dia masuk, imam-imam yang tidak dapat giliran masuk di luar itu pegang talinya. Untuk apa? Kalau dia masih ceng-ceng-ceng, masih hidup. Kalau loncengnya bunyi, masih hidup. Kedua, kalau sampai dia tiba-tiba loncengnya nggak bunyi lagi, lalu mati, apakah mereka bisa masuk ke dalam bait Allah mengambil mayatnya? Nggak bisa. Caranya apa? Ditarik keluar pakai tali. Itulah gambaran Allah yang transenden. Sebelum Yesus lahir, kita nggak mungkin bisa hidup dalam hadirat Tuhan, mati kita. Maka pada waktu Musa di Gunung Sinai, dia katakan, Tuhan, berilah aku kesempatan sekali saja aku melihat wajah-Mu. Tuhan bilang apa? Jangan Musa, kalau kamu lihat wajah-Ku, kamu mati. Kenapa? Allah itu kudus. Maka Tuhan bilang, waktu aku berlalu, kamu lihatlah sedikit. Dikatakan punggung, kita juga tahu punggung Tuhan kayak apa ya. Mungkin Musa hanya melihat sekilas. Karena Tuhan bilang gak boleh kamu mati. Maka para imam kalau mau bait Allah gak bisa saudara. Mereka takut. Zakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis, masuk baik-baik keluar bisu. Cuma karena apa? Mana mungkin aku sudah tua, istriku Elizabeth juga sudah tua banget, bisa hamil. Tuhan bilang, karena kamu tidak percaya sekarang kamu bisu. Resikonya besar. Tapi dengan kelahiran Kristus, kematiannya di atas kayu salib, dikatakan apa? Tirai bait suci Allah itu terbelah menjadi dua. Pembatas kita datang kepada Allah Bapa sudah dihancurkan. Kita tidak perlu lagi pakai batasan untuk datang kepada Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita bisa datang kapanpun saja, memanggil Dia dengan Bapa dan hidup di dalam hati. Maka Dia perlu datang. Kalau Dia tidak datang dan tidak lahir ke dalam diri ini, Dia tidak menjadi Immanuel, Allah yang tinggal di dalam diri. Maka setelah Dia mati dan bangkit, sebelum Dia naik ke surga, Dia bilang apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan aku akan mengutus Roh Kudus, yaitu Roh Allah, tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Dimanapun kita berada, Allah menjadi Immanuel di dalam Kristus yang lahir dan mati dan bangkit bagi kita. Inilah berita sukacita yang kita terima di dalam kelahiran kita. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka Natal itu penting bagi kita. Bukan karena Natal itu adalah perayaan-perayaan, bukan karena ada hadiah-hadiah, bukan karena ada festival-festival. Itu tidak penting bagi kita.
kalau Yesus itu tidak lahir ke dalam dunia. Itu menjadi penting bagi kita karena kita merayakan Sang Mesias. Juru selamat itu telah lahir dalam dunia karena dia menggenapi janji Allah dan dia telah melakukan 5 hal ini bagi kita. Maka hari ini saudara yang dikasih Tuhan, gereja harus merayakan Natal. Karena itu adalah hari kemenangan kita, di mana Kristus Sang Mesias itu telah menjadi jawaban bagi umat manusia. Dia telah lahir bagi kita. Menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kau mengalami kelahiran, kematian, dan kebangkitannya dalam hidup? Seperti Rasul Paulus katakan, aku lebih bermegah di dalam penderitaan. Yang kehendaki ialah aku bisa mengalami kematian dan kebangkitannya di dalam hidup, supaya aku boleh sama seperti dia yang pernah hidup di dalam. Natal menjadi bermakna dan berarti pada waktu sukacita itu tinggal di dalam hidup. Sama seperti apa? Para gembala. Setelah mereka menyaksikan kelahiran Kristus, mereka menerimanya di dalam hati. Dikatakan hidup mereka tidak lagi kehilangan sukacita. Dikatakan apa? Mereka pulang ke kota-kota, memberitakan kelahiran Kristus dengan sukacita. Hidup mereka berubah nggak secara materi? Tidak. Mereka tetap jadi gembala, tapi yang berubah adalah hidupnya. Tadinya mereka hidup mungkin tiap hari menggerutu. Kapan orang-orang kaya yang tiap hari menghina kita bunuh dia, kita rampok harta-harta. Maka dikatakan mereka itu suka mencuri juga. Bawa 100 ekor domba pergi ke padang, pulang tinggal 80. Kok tinggal 80? Dimakan sama serigala, dimakan binatang buas, padahal mereka jual. Maka dikatakan mereka itu tidak diperkenankan untuk menjadi saksi karena mereka dianggap pendusta. Mereka tidak boleh masuk bait Allah karena mereka pendosa. Mereka cuma boleh duduk di luar bait Allah. Itulah mereka dulu. Tapi sejak mereka mendengar berita kesukaan yang besar dari malaikat, dan mereka telah menjumpai bayi Yesus, hidup mereka berubah. Sekalipun mereka tetap jadi gembala, tapi mereka menjadi gembala yang baik. Sekalipun mereka tidak dipercaya, tapi mereka tetap bersaksi dengan sukacita. Kenapa? Karena damai yang sejati itu bukan karena mereka menang pilpres, bukan karena mereka dapat undian, bukan karena mereka mendapatkan berita yang baik karena kelahiran atau dibebaskan dari penyakit, tapi berita sukacita tentang juru selamat telah menghapus dosa manusia itu, yang mengubah hati mereka, sehingga waktu mereka pulang, dikatakan mereka pulang dengan sukacita. Hari ini saya berdoa, saudara pulang dari perayaan Natal, tidak ada hal apapun yang mengkhawatirkan hidup, karena hidupmu telah ditebus di dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu hari. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan gereja di seluruh dunia, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, perayaan ibadah kami terbatas oleh banyak hal. Tapi berita tentang kelahiran, berita tentang kematian, berita tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah dunia yang menjadi juru selamat bagi hidup manusia, telah menghapuskan semua ketakutan, kesedihan, dan kekhawatiran kami sebagai manusia. Karena kami menyadari setiap kami pasti akan mati, tapi kematian kami tidak membawa kami kepada kehidupan, kebinasaan yang kekal, tetapi kepada kehidupan dan kebahagiaan yang kekal. Karena Kristus telah menjamin dan menebus dosa-dosa kami. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati hati mereka dengan damai sejahtera. Berkati hidup mereka dengan hati yang senantiasa menaruh iman dan kepercayaan dan bersandarkan kepada Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang setia sampai akhir.
karena kami punya Tuhan yang telah lahir menyelamatkan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.